dikit-dikit pakai ya hand sanitizer. Nah, kan penyakit semua tuh. Terus yang pasti juga oke lah, kesehatan memang berpengaruh sekali, tapi yang sangat-sangat berpengaruh kalaupun nanti kesehatan sudah clear, yang bakalan amburadul nggak tahu kemana, itu pasti bisnis. Apalagi bisnis kecil, mikro, UMKM, apalah istilahnya. Ya kayak gitu, pokoknya UMKM kalau menurut pemerintah. Nah, itu pasti nanti nggak tahu di mana. Nah, sekarang kan Indonesia nggak di lockdown sama Pak Jokowi, tapi udah di rumah aja. Imbasnya kan yang itu tadi, balik lagi yang situ tadi, ada banyak yang kerja di rumah. Kalau memang bisa kerja di rumah nggak masalah, tapi kalau yang jualan nggak, kita gimana? Jualan juga kan tutup ya? Buka. Sistemnya aja yang diganti. Nah, itu yang mau kita omongin, sistem yang diganti. Gimana sih strateginya ganti sistem jadi yang tadinya jualan terus nongkrong setiap hari, nongkrong di depan lapak, jadi sistem yang baru itu. Nah, jadi gimana Mas Bro? Kita sebenarnya sama Kohu ini udah lama teman kan sanggung manggilnya Mas, jadinya panggilnya Kohu ya. Oke, siap. Iya. Strategimu ya, sharing lah. Kalau strategi nanti dulu lah, kita berbicara strategi. Oke. Yang perlu kita sikapi saat ini adalah virus ini memiliki pengaruh di banyak sisi, baik itu sosial, ekonomi, kesehatan pasti ya, yang pasti kesehatan. Sosial ekonomi itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau sosial itu misalnya nongkrong, ya. Walaupun nongkrong itu dilarang, ya. Tapi dengan munculnya virus itu kita tenggolan wes agak risih ya. Pengalaman ini gini, jadi istilahnya gitu. Itu adalah hubungannya dengan sosial. Jadi kita bertemu dengan orang itu akan muncul rasa saling curiga. Terus yang kedua adalah ekonomi. Dengan adanya sistem yang permasalahan sosial tadi, maka orang tidak mungkin nongkrong, tidak mungkin nongkrong. Posisi nongkrong itu menjadi sangat berkurang, walaupun masih ada yang ngeyel ya. Ada lah. Kita kan lagi nongkrong. Ya, kita nongkrong. Walaupun masih ada yang ngeyel, tapi itu sangat berkurang sekali, terutama untuk keluarga-keluarga biasanya. Gitu. Ditepit. Coba bentar, ini. Enggak. Rawatnya kita. Lupa maskernya ya, Mas? Oke, lanjut. Nah, sekarang orang-orang yang jualan UKM itu yang pertama salah satunya adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Saya punya teman yang dia jualan di sebuah taman, jualan di sekolah-sekolah. Kemudian dia jualan di JB, ini Salatiga ya, lingkupnya Salatiga ya. Ada JB, jalur lingkar. Kita tinggal di Salatiga, men. Dan sekarang jalur lingkar ditutup, taman ditutup, sekolah libur. Ostos mastis. Yang jualan ini juga ikut libur. Nah, demikian pula yang punya kios. Tadi hubungannya adalah wong singgol-singgolan ini serisi gitu. Oleh karena itu kalau yang punya kios pasti juga pendapatannya merosot sangat drastis, sangat merosot. Itu sudah terjadi di beberapa tempat. Teman-teman UKM yang kemarin sharing-sharing, itu yang paling terkena dampak imbasnya adalah kuliner. Gitu. Tapi kalau yang non kuliner masih bisa bergeliat sedikit. Non kuliner maksudnya kalau misalkan kayak jual baju, distro, terus persablonan,
sewa sound system. Sewa sound system itu berdampak, yang berhubungannya dengan banyak orang pasti berdampak. Tapi kalau untuk yang retail baju, Retail ya, iya retail ya, kita ringkes lagi omongnya jadi retail. Nah, retail ya. Untuk yang retail itu masih bisa hidup untuk sementara ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana usaha kecil terutama di kuliner tadi bisa eksis di kondisi yang seperti ini. Itu sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab untuk pemerintah juga. Ya kan harusnya aku yang kasih pertanyaan sampean yang jawab. Mana ya? Salah le. Kalian nih. Coba sekarang ada pertanyaan seperti itu. Nanti langsung coba aja. Durasi. Oh iya. Lanjut. Jadi gitu. Piye carane gitu. Nah, ada beberapa sistem yang bisa dipakai. Berarti ini yang paling unggul saat ini adalah penjualan yang online. Penjualan online itu sekarang baru ada beberapa, memang tidak semua gitu. Tapi yang sudah menguasai sistem penjualan online, mereka naik rata-rata sampai 20%. Ini yang lokal ya? Lokal. Retail lokal. Oh, Terutama kuliner. Jadi kuliner yang menguasai sistem penjualan online, dia naik penjualannya. Termasuk kita lagi tadi sebenarnya ini kan jualan ini nih apa? Rice bowl apa ya? Ayam geprek. Olahan ayam. Nanti kita pamerin olahannya. Kita tadi sebenarnya pesan sekalian, cuman datang sekalian dibawain sama bosnya. Endorse. Sekalian endorse. Nah, nanti di-shoot lah makanannya. Kita sebenarnya belum sarapan nih. Ini udah jam 1 belum sarapan. Mereka aneh sarapan sekalian, lalu le sarapan, keburu bikin video. Nah, ini salah satu yang dikirim online tadi. Sebenarnya kita kontak langsung dikirim ke sini sekalian bikin video blog. Nah, jadi itu. Jadi ini ngerti lah, blognya jenenge apa? Ora. CBT. Oh, oke. Jembatan. Ya. Oke, ramu. Lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dah. Lanjutkan dulu. Aku nek misalkan ini terus ternyata aku nggak perlu ngasih pertanyaan. Terus ternyata yang diinterview Kreatif malah bukan kreatif sih, dokter BB ya. Salah jadi urip dhewe mas seneng aku. Rumahnya kali kamera tok ini. Tugasmu apa? Upload. Jadi gitu. Untuk yang punya kios sebenarnya mulai bergeser ke arah media sosial gitu. Karena kemarin dari ojek online juga sudah berusaha untuk membuat sehigienis mungkin dan seaman mungkin sampai ada sistem yang sedang dibuat itu tanpa persentuhan dengan penjual dan pembeli. Nah, terus gimana caranya bawa? Nah, saya tidak tahu itu baru kemarin sistemnya baru. Ojek Grab. Nah, lokal gimana? Saya belum tahu yang masuk Salatiga, tapi itu baru kemarin sudah. Dan maksudnya jasa ojek online lokal? Nah, ngegas juga ya, pas nganu itu, pas corona ini. ojeknya enggak, ojeknya tidak terlalu. Delivery-nya. Maksudnya mereka ngegas juga. Cukup. Mas Hono ya? Hah? Mas Hono, Mas Anu. Masan. Ini sebut merek boleh? Boleh. Oh. Boleh. Kelihatannya salah satu yang cukup nganu itu. Mudah sih. Iya. Oh iya sih, kapan-kapan bisa diduleni tuh. Mas Hono kalau ngeliat ya, diduleni kapan-kapan. Kita. Itu cukup bagus sistemnya. Orang-orang kalau yang fanatik pakainya dia. Fanatik Salatiga. Nah, jadi yang sudah pakai, sudah merasa nyaman, lebih banyak pilih. Nah, yang punya kios pasti mayoritas omsetnya turun, mayoritas. Itu pas kita juga punya kasus-kasus tertentu ya, misalnya di pertokoan itu pun juga pasti kemungkinannya juga turun sih. Karena orang yang ke pertokoan juga akan sangat
kurang cukup banyak. Nah, sistemnya itu ada beberapa yang bisa dipakai sebetulnya, pakai Yang protokolan. yang harus kita buat sekarang ini gitu. Biar kita tetap bisa berjualan. Yang tadinya tunggu bola, kita harus jemput bola sekarang, ya harus kerja. So, nah, bagaimana jemput bolanya? Yang pertama harus pelatih online. Nah, itu Terus sekarang yang kedua, yang online kan tadi udah lumayan banyak dijelasin nih. Nah, itu ada dua faktor. Jadi yang pertama kita bisa pakai media-media online, kayak ojek online gitu. Terus kita juga bisa melakukan delivery sendiri. Delivery sendiri kan kita bisa main di diskon ongkir, bisa main apa, Sekalian buat promo ya. sekalian promo. Nah itu, nah seperti hari ini ya, diskonnya free ongkir gitu, promo ya. Itu sebenarnya bagaimana cara kita menarik pembeli dalam situasi yang semacam ini. Orang tetap butuh makan, tapi orang ragu-ragu untuk keluar gitu. Terus yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memastikan pada pembeli bahwa yang kita jual atau cara kita berjualan itu tetap higienis. Itu yang perlu diyakinkan. Perlu higienis semua. Kalau tak potong ya. Perlu higienis semua karena virus itu nggak cuman soal makanan kan. Nggak cuma soal makanan, yang nggak makanan pun juga kena men. Jadi kalau misalnya ulung-ulungan plastik itu plastik habis beli pakaian misalnya baju, ada corona bajuku habis, aku beli baju baru ah. Nah ini bajunya lucu. Gara-gara virus beli baju baru online ada kali ya? Ada, ternyata yang ngirim tidak ada. Nah, tapi itu. Jadi yang pertama yang harus kita tawarkan adalah kita higienis. Bisa delivery sendiri, yang ongkos kirimnya notabene lebih rendah daripada yang pakai ojek-ojek online itu. Kok pindah lagu ini kena copyright? Itu kalau lapangan. Kata, kok jadi bandir ya? Perasa. Jadi bandir mau perasaan mas ini. Rakyat toh. Oke, kembali ke bulan laptop. Akan di. Sama kau corona itu kan. Jadi orang ini kita. Ya apa-apa tuh. Apa-apa. Perfeksionis murah. Kalau di delivery sendiri itu yang menjadi geledak. yang Iki kok nek geledak langsung apa. Jadi yang jadi keunggulan delivery sendiri kalau yang pakai media online tadi kita bisa tambahan 20%, tambahan free ongkir. Tentunya kita punya satu nilai keunggulan saat kita delivery sendiri. Jadi kita harganya tetap sama dengan apa yang ada di kios. Bisa jadi kita free ongkir gitu. Jadi malah tentunya itu berpotensi bagaimana kita mengambil kesempatan dalam kondisi seperti ini. Dalam bersempitan. Kalau sedang sempit tidak juga sih. Kondisinya nggak baik saja. Jadi bukan kesempatan dalam kesempitan ya, Bran. Kondisinya kurang baik. Karena memang orang tetap butuh makan, orang tetap butuh apresiasi, gajinya mereka tidak terpotong buat transport. Alih-alihnya tarik ke makan. Terus ngomong-ngomong, kan banyak gosip nih. Yang nggak gosip sih, cuman ada beberapa barang yang harganya naik. Nah, harga bahan makanan di pasar itu naik nggak sih? Bahannya ada beberapa yang naik. Itu tetap ini apa namanya? Produknya tetap harganya bisa nggak naik? Atau kebetulan yang dipakai nggak naik nih? Bisa, karena yang naik tidak semua. Yang naik itu terutama untuk barang-barang yang impor. Itu Bawang bombay maksudnya? bawang bombay. Nah, pengguna bawang bombay ya pusing setengah mati. Tapi untuk menaikkan harga itu bisa juga sih seperti lebaran, kita buat model seperti lebaran. Dalam situasi seperti ini kita harga naik bisa. Tetapi kalau HPP-nya ternyata masih bisa masuk itu ya udah usah dinaikkan gitu. Sistemnya ada yang akan diperbaiki. Yang tadinya nunggu orang datang kita agak repot sedikit nyanter gitu. Ya ada plus minusnya lah gitu. Tapi kalau kita nganter itu ada beberapa hal, kita promosi juga, kita laku juga ya.
Jadi kita tidak berhenti dalam situasi seperti ini. Tuh. Terus kalau yang jualan bahan-bahan atau produk yang bisa dikatakan bukan kebutuhan. Jadi kan ada, kalau dulu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kalau katakan bukan kebutuhan, sebenarnya orang tipe-tipe orang yang aku beli makanan kan aku perlu makan, kalau nggak makan kan kita mati nih. Nah, terus kalau misalkan aku pengen beli sepatunya lucu, ya memang sih sepatu itu termasuk sandang pangan papan ya, sandang. Tapi kan nggak beli kan nggak apa-apa. Nah, orang-orang yang jualan kayak gitu gimana nih aslinya? Tidak berpengaruh itu hubungannya sama kesukaan. Nah, ini kita itu punya, kita membicarakan di sektor mana nih gitu. Berarti kita akan melihat membagi-bagi konsumen, target pasar kita. Memang kalau yang pastinya punya target ke menengah ke bawah, ini akan sangat berdampak gitu. Kalau yang menengah ke atas, yang punya gaji bulanan dan lain-lain, itu kondisi mereka libur, kerja di rumah, gajinya nggak dipotong. Yang gajian sih, yang gajian. Nah. Tapi yang gajinya dikit, insentifnya gede, nangis juga. Nah itu juga. Tapi ini orang-orang yang seperti ini, yang posisinya ini, mereka punya kelebihan. Orang kepotong transport, orang kepotong lain-lain gitu. Ada anggarannya sendiri. Jadi untuk gaya hidup mereka tidak akan berubah. Nah, untuk yang penjual seperti tadi, yang gaya hidup berubah. Pasti ada orang jualan retail yang memang jualan doang, tapi meningkat drastis. Kira-kira sih ya, aku nggak tahu. Jualan kota men. Ya. Ya mas, di rumah aja pasti boros kuota kan. Tapi kan itu sekarang kuota itu sudah menjadi kebutuhan yang pokok gitu. Iya, tapi tetap meningkat dah. Itu pasti tetap meningkat. Sangat meningkat kalau itu. Karena kan sekolah semuanya pakai itu. Sekolah pakai internet, sekolah kantor, kuliah pakai internet, apa aja lah pakai. Tapi ini yang kita bicarakan adalah sesuatu yang ya kayak baju gitu. Ibaratnya kalau kita masih pakai 2-3 bulan ke depan masih aman lah. Apakah sekarang masih terbeli? Masih ada orang beli baju. Bukan karena kebutuhan, ya karena tadi orang-orang yang secara keuangan sudah mapan, mereka tetap target-target pembelian itu tetap di target-target belanja itu tetap digunakan. Nah, tinggal bagaimana kita sang penjual mengemas itu bisa menjadi dirikan mereka gitu. Berarti tetap harusnya ada perputarannya. Tetap ada perputaran. Ada apa? Orang-orang yang mapan tetap nanti pada akhirnya dalam tanda kutip menghidupi orang yang ya mainnya harian. Karena tanpa yang mainnya harian pun orang yang mapan juga nggak bisa mapan, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu ya. Terus aku juga ngerti sih mau poneh ya. Sudah berapa menit ini? Baru 19 menit. Intinya gitu. Dari kita disani unboxing makanan. Unboxing. Tapi itu tadi pesan yang paling baik gitu. Ini di luar bisnis dan lain-lain gitu. Bisnis memang agak sedikit berebut ibaratnya, tapi tidak mati total. Yang paling utama bagaimana kita melihat peluang dalam kondisi yang seperti ini, itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua adalah bagaimana kita melihat masalah ini, virus ini atau bencana lah ya, bencana nasional ini menjadi sebuah pagebluk. Nah, pagebluk ini menjadi di mana kita harus berbalik 180 derajat gitu. Bagaimana kita harus bisa berbagi yang sudah cukup bahkan berlebih gitu. Yang lebih tepatnya berlebih gitu. Itu di posisi sekarang harus berpikir minimal membantu kiri kanannya yang kurang gitu. Karena ya itu tadi usaha sangat minim,
hotel ini kan. Vespane lu apa ngomong mana aja? Kate. Merasa dulu tuh. Mau nyeting lah. Mblir ya. Vespa men. Nah, kali ini mau apa ya? Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana posisi kita harus saling berbagi, yang berlebih membantu yang berkekurangan, karena ini benar-benar situasi yang darurat. Seperti yang tadi pedagang kaki lima tadi sudah tidak punya tempat untuk berjualan ya. Kaki lima nggak boleh semua. Dihimbau buat nggak jualan. Sebetulnya bukan dihimbau untuk tidak berjualan, tapi pertanyaannya berjualan di mana? Gitu. Mereka yang tadinya di sekolah, mereka tadinya di taman, Oh, ya. Cari lali. Saya tak bayangin teman, tak kalau kucingan beknya ya. Oh, oke. Tidak dibuat Ya. Pedagang keliling lah ya. Pedagang Tempatnya keliling. ya. Lebih tepatnya bayar kalau keliling. Nah, kita harus menjadi lebih peduli gitu terhadap lingkungan. Kita melihat kiri kanan, tidak usah bantu yang jauh-jauh gitu. Kiri kanan masing-masing mampu. Bantu secukupnya biar mereka tidak keluar rumah gitu. Karena dengan tidak keluar rumah itu sangat membantu. Nah, itu. Sekarang yang harus kita lakukan itu aja sih, saling membantu. Biar dia tidak keluar rumah. Tapi kalau tidak keluar rumah emangane piye gitu kan. Ya tanggone bantu gitu. Itu yang paling aman sebetulnya. Tuh, saling membantu. Karena duitnya pemerintah tidak siap untuk keadaan seperti ini juga. Iya, kan nggak mungkin kita terus di lockdown terus dipakani mbak pemerintah, nggak bisa kan? Nggak mungkin. Enak amat. Lockdown pakani pemerintah nganggur kabeh wes. Milih lockdown terus deh. Lockdown terus. Jadi itu biar tidak keluar rumah, biar tidak apa, ya udah kita bantu kiri kanan. Oke. Kira-kira gitu aja ya ngomongin soal strategi bisnis di UMKM di kala tengah pagebluk ini. Pagebluk kan? Pagebluk. Pagebluk.